Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werin Asia. Nah, di video kali ini gue akan mereview, tepatnya long term review dari sepatu Reebok Zik Dynamica 4 yang kurang lebih gue udah cobain sejauh 100 km. Nah, buat yang mau tahu gimana reviewnya, langsung aja cek videonya. Oke, jadi sepatu ini udah gue pakai kurang lebih selama 2 bulan dan udah sejauh 100 km penggunaan. Dan yang paling ketahuan dari sepatu ini adalah setelah gue memakai kurang lebih 2 bulan ini, beratnya tuh ternyata berasa juga ya. Jadi kan awal-awal mungkin gue nggak terlalu bermasalah, tapi lama-lama ini sepatu bisa dibilang berat juga gitu. Terus mungkin abis ini gue akan lihat apa aja sih perbedaan yang ada pada sepatu ini dari awal pemakaian dan sampai yang sekarang. Oke, jadi di bagian upper gue mau kasih lihat di bagian depannya dulu mungkin. Jadi bisa dibilang ini breathable apa enggak, apakah sirkulasi udaranya baik atau enggak. Dan menurut gue karena ini bisa dibilang tebel ya bahannya, jadi menurut gue nggak terlalu yang bikin anginnya masuk gitu. Ini sepengalaman gue aja ya, jadi pas gue pakai ya cukup gerah sih, beberapa kali pakai kadang gerah juga, tapi itu juga bisa jadi faktor kaos kaki. Nah, terus selanjutnya mungkin gue mau bahas di talinya. Nah, di bagian tali ini selama gue pakai ternyata emang harus selain ikatnya kencang, kalian juga harus nyelipin sih. Nyelipin tali ini kayak ke sini, ke bagian talinya, maksudnya nggak bisa cuma diikat biasa aja terus kalian pakai. Misalkan gue kasih lihat kayak gini, kalian ikat gini aja nih. Cuma kalau ikat kayak gini dong tuh nanti pasti bakal kayak ada kendor-kendor dan akhirnya lepas. Jadi mendingan kalian masukin lagi, kalian selipin kayak gini. Itu biar nggak lepas, karena selama gue pakai biasanya kalau diginiin doang dia suka kendor sendiri dan akhirnya lepas. Nah, terus untuk di bagian tang, terus heel collar dan bagian belakang sini heel tabnya, gue nggak terlalu ngerasa ada perbedaan yang signifikan dari gue pertama pakai. Jadi masih sama aja, nggak terlalu ada rasa-rasa yang beda kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini gue mau bahas midsole-nya. Jadi kalau perbedaannya apa sih dari pertama kali pakai dan saat ini? Kalau kalian bisa lihat di sini itu udah banyak kerutan. Nggak banyak sih, tapi kayak ada terdapat beberapa kerutan. Kalau bisa lihat detailnya seperti ini. Jadi selama gue pakai, kalau kalian lihat ini midsole-nya tebel, memang tebel. Terlihat lah dari sini midsole-nya emang udah kelihatan tebel. Cuma kalau ngomongin empuk apa enggak, menurut gua ya biasa aja gitu. Dia kalau kalian pakai nggak yang terlalu bisa ngempes kayak gitu, kayak bounce-nya nggak terlalu berasa. Dan mungkin perbedaannya itu sih kayak ini di sini ada kerutan aja, tapi selama gue pakai apakah ini empuk atau yang bisa bikin bouncing gitu, nggak juga. Oke, yang selanjutnya di sini gue mau bahas outsole-nya. Nah, ini outsole-nya seperti ini bentuknya. Apa sih yang beda dari gue pertama kali pakai dengan yang saat ini terakhir? Nah, di beberapa titik seperti di kanan samping sini, di bagian depan tuh udah kelihatan kalau si outsole yang bentuknya garis-garis ini tuh udah tipis, udah mulai tipis nih. Kelihatan perbedaannya, ternyata yang lebih sering kekikis di sebelah sini, dan di beberapa bagian lain seperti yang pinggirannya juga kayak di sebelah kiri. Jadi kayak di bagian kanan kirinya di sebelah pinggirnya itu udah kelihatan terkikis, dan yang di sepatu yang sebelah kanan juga hampir sama. Di sebelah kirinya ini terkikis juga. Lalu selama gue pakai yang gue rasain itu mungkin agak susah waktu dibersihinnya. Ya ini
Kalau misalkan kalian bersihin sendiri ya, kalau kalian laundry sih ya terserah. Cuma kalau misalkan bersihin sendiri itu mungkin yang paling males adalah ketika ada batu-batu atau tanah yang nyelip ke bagian ulir sininya nih. Jadi kalian mau nggak mau harus ngopek gitu, karena kalau gue waktu itu nyikat agak kurang keangkat gitu. Jadi gue harus manual buat congkelin si kotoran kayak tanah atau batu-batu kecilnya kayak gitu. Dan selama gue pakai yang kemarin di ujung lidah ini, di ujung kaki ini, gue nggak terlalu tahu nih fungsinya apa. Tapi kalau gue pakai ini biasanya buat gue misalkan nyopot sepatu, gue injek salah satu sepatu gue, jadinya gue nggak perlu untuk buka pakai tangan lagi, jadi tinggal ngangkat tapi tinggal gue tahan aja. Nanti gue kasih lihat detail maksudnya kayak gimana kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas di bagian dalam, yaitu di bagian insole-nya. Jadi untuk di bagian insole-nya ini selama gue pakai ternyata emang dia nggak bisa dicopot gitu, karena emang dia nempel banget ke dalamnya. Jadi ini emang nggak bisa dicopot. Nah, terus selanjutnya untuk di bagian dalamnya gimana? Apakah empuk? Ya nggak terlalu yang kelihatan banget atau berasa banget empuknya sih. Jadi ya keras enggak, empuk juga enggak. Jadi kayak udah tengah-tengah aja gitu. Terus selanjutnya untuk ukurannya gimana? Selama gue pakai ternyata mungkin ini bisa dibilang yang true size gitu. Jadi gue pakai sepatu line itu 42 untuk sepatu kasual. Dan ini gue pakai juga 42 dan sampai saat ini masih oke-oke aja gitu. Jadi nggak kesempitan, karena biasanya kan kalau sepatu lari gue selalu upsize kayak 1 angka atau 2 angka, kayak misalkan 43 atau 44, tapi ini 42 aja masih oke. Karena kalau gue pakai yang 43 ini berasa banget kegedeannya. Jadi buat yang nanya kira-kira ini lebih baik true size atau upsize, kalau dari gue sih ini lebih baik true size aja ya, karena kalau misalkan upsize itu akan kerasa kendornya atau kayak kegedeannya. Oke, jadi gimana sih selama gua pakai sepatu ini yang kurang lebih 100 km pemakaian saat lari, dan harusnya lebih kalau gua dihitung dengan jalannya, karena gue juga sering pakai ini untuk kegiatan selain olahraga kayak emang main atau jalan-jalan. Dan yang paling gue komentari untuk sepatu lari, bisa dibilang ini adalah sepatu, kalau misalkan mau ngomong sepatu lari, ini adalah sepatu lari yang cukup berat ya, karena beratnya 396 gram. Itu bisa dibilang cukup berat sih, karena mungkin biasanya antara 250 atau sampai 350 gram kali, atau mungkin idealnya di bawah 300 gitu untuk dibilang enteng. Nah, terus untuk pemakaiannya kira-kira untuk lari yang kayak gimana sih? Nah, ini selama gue pakai mungkin sepatu yang dipakai antara 5 sampai 10. Jadi kalau misalkan untuk long run kayak di atas 10 gue kurang rekomen, karena berat ya untuk ngangkat. Kalau kalian lari dan pakai sepatu ini tuh kalian kayak ada effort untuk ngangkat si sepatu ini. Makanya waktu itu gue mau nyoba misalkan half marathon, terus gue mau pakai sepatu ini, kata temen gue kayak jangan deh, karena ini bisa dibilang berat gitu. Jadi kalau kalian lari, kalian harus ngangkat sepatu ini rasanya. Terus selanjutnya untuk di bagian uppernya, apakah sirkulasi udaranya baik? Ya menurut gue nggak terlalu, karena bisa dibilang ini tebal. Dan selanjutnya ya kalau emang ini nggak kalian pakai lari, kalian juga bisa pakai untuk casual kayak jalan-jalan gitu atau mau pergi main, karena emang desainnya juga oke gitu. Jadi menurut gue ini adalah sepatu kasual yang bisa diajak lari gitu, bukan sepatu lari yang bisa diajak kasual. Nah, karena ya itu balik lagi desainnya oke, tapi kalau misalkan kalian lari untuk jarak yang jauh atau yang lama, ini bisa dibilang cukup berat. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang lagi cari sepatu. Dan kayak biasa jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial, ataupun kalian juga bisa follow TikTok kita di @werinasiaofficial. Nah, buat yang mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review di website wio.id dan seluruh marketplace Werinasia. Dan satu lagi, kalian juga bisa support channel kita dengan membeli sport apparel, yaitu One More, yang link produknya gue taruh di deskripsi. Gue Mao, sekian, terima kasih.